This bocah is similar to the one you'll find in the pondok that you'll find in the pinggir sawah. However, this is not the case because it is an anak. General Tat has been in UC for 10 years and is currently in UC. The first kisah is selected. However, if you'd like to subscribe, please fill out the form below so that we can keep you updated, obtaining a cerita that is less than ideal at the time. Nevertheless, no one wants absent on the beach. Are you from the neighborhood? 2. A separate terrace is a separate pondok kayu that has been rapidly referred to as usia that is distinct from the primary piku kota. Dindingnya. During the hujan deras, this can be seen from a bamboo that is likely to be a tent, as well as from an atap of Rumbian food, turun. One example of this is a young man who has been in the United States for 12 years, akrab dipanggil Aris oleh penduduk sekitar. There is nothing that can be seen from this man's asal-usul bocah. Aris hidup sangat mandiri. It serves as a warning to pets to avoid ramp or pipit burung that are harmful. Hendak memakan on time during their nap or sisa makanan. The penampilan sangat intime. The relationship between Kumal and the kaos usang that was warned about persist. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, Aris memiliki sorot mata yang tajam dan sikap yang sangat sopan. Jauh berbeda dengan anak-anak desa pada umumnya yang seringkali bicara sembarangan. Penduduk desa mengira ia is likely to be a yatim anak, piatu yang ditinggalkan orang tuanya karena kemiskinan. There is a single problem that needs to be addressed, and that problem is the one in the classroom. Legam as a result of the fact that a large number of people died in a single day, 10 years ago. There are a few people who are interested in ibu kota. Putra tunggal from Jenderal Pratama. The author tinggi who is it didn't happen until after he was still in the room with the rumah that was ketat. Pencarian besar-besaran was completed by focusing on the relationship between people and technology. Tercanggih on this day, but hadn't happened yet. Sang Jenderal and the issue at hand are based on the research. However, she is unable to ignore the fact that she has tanda on her head, lahir unik di bahu kirinya suatu saat akan kembali pulang. Aris sendiri ingat banyak tentang masa kecilnya. Ingatannya hanya dimulai dari saat ia dirawat oleh seorang kakek tua pemulung, yang menemukannya pingsan in the pinggir jalan tol for a few months or years. In the event that it transpires after 2 years, mentioning Aris Kara in the pondok pinggir sawah in this instance. Aris is associated with at least one other type of UC, dengan inisial up yang selalu ia sembunyikan di balik bajunya. Baginya, this is the most important thing to remember about your own life, despite the fact that you are too young to remember it. Sementara itu, di sebuah rumah mewah di Jakarta, Jenderal Pratama baru saja mendapatkan sebuah telepon misterius. According to the information that was provided, the individual's anak was identified by a wajah that was photographed with a mask of Kecil Sang. Putra is a separate deity in Jawa Tengah, pelosok. This information has the potential to be petir in siang bolong for in this instance. Jenderal Pratama Kobet tegar in the title. Tanpa membuang waktu, ia segera memerintahkan. In order to obtain the aforementioned information, an informant by the name of Hendra approached an individual who was in the know. Strictly speaking, Jenderal tidak ingin memberikan harapan palsu kepada istrinya yang kondisi kesehatannya kian menurun. Because the rindu is too far away. Similarly, in the other kehidupan, Aris berjalan seperti biasa. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Sebuah mobil hitam mewah terlihat melintas di jalanan tanah yang becek. There was a particular product that remained in that day. Mobil. It didn't start until the suatu tempat Aris started competing with Pakistan RT players. Hendra turun dari mobil dengan kacamata hitam, berpura-pura menjadi pengusaha yang ingin membeli tanah di sekitar sana. Matanya tajam, mengamati setiap anak kecil yang lewat hingga pandangannya terpaku pada seorang bocah yang sedang duduk beristirahat di bawah pohon beringin. Bocah itu adalah Aris. Dari kejauhan, Hendra melihat structure of Aris that was similar to that of Jenderal Pratama was unchanged, with the exception of garis rahang and sorot matanya, yang dingin namun tenang. Hendra mencoba mendekati Aris dan mengajaknya berbicara.
Ringan. I gave it some mineral water in the form of a bottle. Aris menerima kasih dengan nada suara yang sangat tenang untuk anak seusianya, mengucapkan terima kasih dengan sopan. Saat Hendra discovers a rantai kalung perak that is different from Aris. Aris is determined to make use of the sandal that is worn, menyembul from the Lucius baju Aris bag. Jantung Hendra berdegup kencang. This is a unique kunci on this particular day. Namun, ia tidak boleh gegabah. As soon as the markas is established, she will most likely highlight the tanda lahir keberadaan in the kiri anak. Aris merasa diperhatikan secara berlebihan. Instingnya yang terasa selama hidup di jalanan membuatnya merasa curiga. Iya, pondok tuanya di pinggir sawah. Despite menoleh lagi segera berpamitan kepada Pak RTN berjalan cepat menuju belakang. Hendra hanya berdiri diam sambil mengambil foto Aris secara diam-diam dari kejauhan menggunakan kamera saku. Ia yakin pencariannya selama 10 tahun ini mungkin akan segera berakhir di desa kecil yang sunyi ini. Malam itu, Aris tidak bisa tidur nyenyak karena merasa ada yang mengawasinya. Sejak pertemuan dengan orang asing di pinggir sawah tadi siang, ia ngagetin erat kalung perak baset on up milik sambil poseses pondok langit-langit tatis bolong. Di sisi lain desa, Hendra sedang sibuk mengirimkan foto-foto hasil jepannya ke Jakarta melalui sambungan internet yang terbatas. Begitu foto tersebut sampai di tangan Jenderal Pratama, sang jenderal terduduk lemas di kursi kerjanya dengan air mata yang mulai menggenang. Wajah bocah di foto itu benar-benar cerminan dirinya sendiri saat masih kecil. Namun, ia butuh bukti yang jauh lebih kuat daripada sekadar kemiripan fisik. As a result, Hendra is unable to complete the task at hand. Dengan lebih hati-hati, ia sengaja menunggu Aris di dekat sungai tempat bocah itu biasanya mandi dan mencuci pakaian lusuhnya sebelum bekerja. Saat matahari mulai naik, Aris datang membawa ember kecil berisi pakaian. Dari balik semak-semak, Hendra menunggu momen yang tepat. When Aris used the baju kaos to reach the air, Hendra menggunakan teropongnya untuk memastikan satu hal paling penting. Di sana, tepat di bagian bahu kiri atas, terdapat sebuah tanda lahir berwarna kecoklatan berbentuk mirip bintang kecil. Hendra, this is a good thing because it ensures that the business identity is valid. Greetings. Tiba-tiba there are a number of things that Aris should be aware of. Mereka mulai mengejek Aris dan mencoba merampas kalung Tati Heflin. Perkelahian kecil in the pinggir sunken area. Aris yang terpojok berusaha mempertahankan kalung satu-satunya peninggalan masa lalunya dengan gigih. Hendra yang melihat kejadian itu hampir saja keluar dari persembunyiannya untuk membantu. Namun, ia teringat perintah jenderal untuk tidak membuat keributan yang bisa memicu perhatian publik atau musuh politik sang jenderal yang mungkin. Mainly because of this, Aris berhasil lolos dengan luka lecet di lengannya. Ia berlari masuk ke dalam hutan bambu untuk bersembunyi. Hendra segera menghubungi Jenderal Pratama dan melaporkan bahwa ia telah menemukan target dengan tanda lahir yang akurat. As a result, it continues to focus on tim pengamanan, khusus untuk berangkat menuju desa tersebut malam itu juga dengan helikopter pribadi. Ia tidak peduli lagi dengan kerahasiaan. Yang ia inginkan hanyalah memeluk kembali anak yang telah hilang selama 10 tahun itu. Sementara, it's Aris belief that the hideout in the Pondok Tua Smiths will eventually become stronger, beware of everything. Ia merasa ada bahaya sekaligus harapan yang sedang mendekatinya dalam waktu bersamaan. Suasana desa yang biasanya sunyi mendadak mencekam saat suara deru mesin helikopter membelah langit malam yang gulita gelap. Warga desa terbangun dengan penuh tanya. Mengintip dari balik jendela kayu mereka melihat lampu sorot besar menyapu permukaan sawah. Helikopter itu mendarat di lapangan luas dekat balai desa. Sementara beberapa mobil hitam berkecepatan tinggi meluncur masuk melalui jalan setapak yang sempit. Aris yang sedang meringkuk di dalam pondoknya merasa ketakutan. Ia mengira orang-orang jahat yang menculiknya dulu telah kembali untuk menjemputnya. Ia segera mengemas sedikit barangnya ke dalam kain sarung dan bersiap lari lewat pintu belakang yang menuju ke arah rawa-rawa. Namun sebelum ia sempat melangkah keluar, pondok tua itu sudah
dikepung oleh pria-pria berpakaian hitam with senjata Leng and alat communication in the language of one's own. Aris gemetar hebat. Ia memegang erat kalung praknya hingga telapak tangannya memutih. Tiba-tiba kerumunan pria itu terbelah memberikan jalan for a parubaya pria who possesses langkah gagah as well as emosi. Pria, this is Jenderal Pratama, which is responsible for creating the chocolate. Wajahnya yang biasanya tegas kini tampak sangat rapuh. Saat mata mereka bertemu, sang jenderal terhenti sejenak seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat di depan matanya sendiri. Ia melihat putranya yang dulu hilang saat berumur 2 tahun kini telah tumbuh menjadi bocah yang tegar. Meski terlihat sangat menderita, Alvaro panggil sang jenderal. Dengan suara bergetar menyebutkan nama asli Aris yang sudah terlupakan selama 1 dekade. Aris hanya terdiam membeku. Ia merasa nama itu sangat akrab di telinganya. Namun lidahnya terasa keluh untuk menjawab. Jeremy Pratama perlahan mendekat sambil mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa ia tidak berniat menyakiti. Ketika jarak mereka hanya terpaut 1 meter, jenderal itu berlutut di lantai tanah pondok yang kotor tanpa memedulikan celananya yang mahal. Ia menangis terseduh-seduh sambil menunjuk ke arah bahu kiri Aris. Para, the pengawal that satisfies this need is in the bed. Haru, the awalnya Aris is similar to a terancam perlahan. Consist of a separate kehangatan and rasa aman that I have yet to experience. Air. Tanpa sadar mata Aris ikut jatuh membasahi pipinya yang kotor oleh debu sawah. Suasana di tua itu mendadak hening dalam pondok. Hanya terdengar isak tangis sang jenderal yang memecah kesunyian malam. Aris masih berdiri mematung, menatap pria asing yang bersimpuh di hadapannya dengan perasaan campur aduk antara bingung and rindu that are difficult to ignore. Jenderal Pratama perlahan merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah foto. Usage that has yet to be eliminated. The image depicts a bayi kecil who is still quite young and has a kalung perak that is identical to Aris at this time. Ini kamu, nak, ini Alvaro. Kami mencarimu ke seluruh penjuru negeri selama 10 tahun, ucap sang jenderal dengan suara serak. Aris denotes, due to the fact that the photo was taken with a gemetar, it is kasar. Ingatan samar tentang sebuah taman bunga dan aroma parfum wanita yang sangat lembut tiba-tiba melintas di benaknya. Bagaikan kepingan film rusak. Ibu. Di mana ibu? Tanya Aris in a sweet that was sangat pelan, hampir menyerupai bisikan. Mendengar kata itu, tangis jenderal Pratama kembali pecah. I helped kayak Aris by giving him a hard blow to the head. Akan menghilang lagi jika ia melepaskannya sedikit saja. Para ajudan yang berjaga di luar pondok memastikan, there is no such thing as a warga designed to ensure that private mothers do not learn about it. But in the end, it was biru, tersebut. Hendra tetap waspada. Ia memperhatikan lingkungan sekitar dengan teropong malamnya dan menyadari ada one mobile device that stands out in the bamboo house. The above-mentioned jenderal pergerakan telah tercium oleh pihak-pihak yang dulu terlibat dalam penghilangan Alvaro. Mereka has no interest in rahasia lama. Terbongkar due to the fact that this anak is a hidden gem from a separate inspiration in the present. Pratama jenderal segera berdiri dan menghapus air matanya. Ia tahu pondok ini bukan lagi tempat yang aman. Kita harus pergi sekarang. Alvaro, kita pulang ke rumah yang sebenarnya. Ajak. Sang jenderal sambil menggenggam tangan Aris. Aris menatap pondok tua yang selama ini melindunginya dari panas dan hujan. Meski hidup menderita di sana, pondok itu telah menjadi saksi bisu perjuangannya untuk bertahan hidup sebagai yatim piatu palsu. Dengan langkah ragu namun penuh harapan, Aris mengikuti pria yang mengaku sebagai ayahnya itu menuju helikopter. Saat mereka mulai berjalan meninggalkan area sawah, sebuah tembakan peringatan terdengar dari arah hutan menandakan bahwa perjalanan pulang mereka tidak akan semudah yang dibayangkan. Para pengawal segera membentuk barisan tameng manusia untuk melindungi sang jenderal dan putra mahkotanya yang baru ditemukan. Suara tembakan yang membelah keheningan malam membuat suasana menjadi kacau seketika. Jenderal Pratama dengan sigap menarik Alvaro masuk ke dalam pelukannya, melindunginya dengan tubuh tegapnya sendiri. Tiara, lindungi. Utama target.
Teriak Hendra kepada tim pengamanan yang langsung melepaskan tembakan balasan ke arah hutan bambu. Cahaya dari moncong senjata api terlihat berkelap-kelip di kegelapan, menciptakan pemandangan yang mengerikan bagi bocah. Alvaro sekecil ia belum pernah melihat senjata asli, apalagi mendengar suara ledakan sedahsyat itu dari jarak yang sangat dekat. Tim pengawal jenderal yang terlatih dengan cepat membentuk formasi melingkar perlahan bergerak mundur menuju helikopter yang mesinnya sudah menderu kencang siap lepas landas. Lumpur sawah yang becek membuat langkah mereka terasa berat, namun nyawa sang putra jenderal adalah prioritas di atas segalanya. Musuh yang bersembunyi di balik kegelapan tampaknya bukan orang sembarangan. Mereka menembak dengan akurasi tinggi dan taktik yang terencana. Sepertinya mereka adalah kelompok tentara bayaran yang disewa untuk memastikan Alvaro tidak pernah together with ibu kota hidup-hidup. A number of individuals general possess a tembakan in the back of lengan. In honor of tetap berdiri kokoh mempertahankan posisinya. Di tengah baku tembak yang sengit itu, Alvaro merasakan ketakutan yang luar biasa. However, the genggaman of the ayah is one that is sure to be useful in identifying the problems that exist in this case. Jangan, nak, takut. Ayah Chan even begin to comprehend what's going on in the world. Bisik. Jenderal Pratama tepat di telinga Alvaro sambil terus membimbingnya lari ke arah pintu helikopter yang sudah terbuka lebar. Hendra melemparkan beberapa granat asap untuk mengaburkan pandangan musuh, menciptakan kabut putih tebal di atas hamparan padi. Dalam hitungan detik yang sangat menentukan, Jenderal Pratama, Alvaro's tubuh and torso land in the aforementioned helicopter cabin. Begitu Jenderal dan Hendra melompat masuk, helikopter segera naik secara vertikal menghindari serangan lebih lanjut. Dari ketinggian, Alvaro melihat untuk terakhir kalinya pondok tuanya yang kini tampak sangat kecil dan terpencil di bawah sana. Ia tidak tahu bahwa di Jakarta sebuah rencana jahat yang lebih besar sudah disiapkan oleh orang-orang yang dulu membuangnya ke desa ini. Kini perang sesungguhnya baru saja dimulai demi mengungkap siapa. 10 years ago, he was a member of the board of directors. Helikopter mendarat di landasan pribadi markas komando tepat saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur Jakarta. Alvaro turun dengan kaki gemetar, matanya silau menatap lampu-lampu kota yang sangat asing baginya. Jenderal Pratama tidak melepaskan sedikit pun genggaman tangannya, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi di tengah malam. Di sana, seorang wanita anggun dengan kursi roda sudah menunggu dengan isak tangis yang tak terbendung. Ia Iswan Ibu Sarah, istri jenderal yang selama ini menderita sakit karena kesedihan kehilangan anak. Having met Alvaro, wanita itu mencoba berdiri dengan sisa kekuatannya, memanggil nama anaknya dengan suara lirih yang menyayat hati. Alvaro terpaku. Ia melihat wajah wanita itu yang sangat mirip dengan bayangan dalam mimpinya selama ini. Tanpa diperintah, Alvaro berlari kecil dan berlutut di pelukan ibunya yang sudah lama kosong. Aroma parfum melati yang lembut menyentuh indera penciumannya, memicu ingatan bawah sadar yang terkunci selama 10 tahun. Ibu, ucap Alvaro. Terbata-bata. Tangis haru pecah di seluruh sudut markas membuat para prajurit yang berjaga pun ikut menyeka air mata mereka. Namun di balik kebahagiaan itu, Jenderal Pratama tahu musuh is still present in the bayang-bayang. Ia segera memerintahkan pemeriksaan medis menyeluruh dan tes DNA untuk mengukuhkan identitas Alvaro secara hukum dan medis. DNA hasil tes keluar hanya dalam beberapa jam dengan tingkat akurasi 99,9%. Alvaro memang anak kandung mereka. Jenderal kemudian memanggil Hendra ke ruang kerja tertutup untuk membahas tentang siapa yang melepaskan tembakan di desa semalam. Berdasarkan analisis selongsong peluru yang ditemukan, senjata tersebut adalah jenis standar militer yang hanya dimiliki oleh satuan khusus tertentu. Ini berarti pengkhianat. It can be found in the employee handbook. Jenderal stated that Alvaro was placed in the upper room. Mereka mungkin sama saja dengan membawanya ke kandang singa. Ia harus menyembunyikan Alvaro di sebuah lokasi rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali orang yang benar-benar ia percayai. Sementara itu, Alvaro yang the pakaian remain intact and mewah remain slightly nyaman duduk in the lantai from the sofa empuk.
Sebuah kebiasaan dari pondok tuanya yang masih melekat kuat. Ia tidak tahu bahwa fotonya yang baru saja tiba di Jakarta kini sedang dilempar ke meja oleh seorang pria misterius yang sangat marah karena kegagalan operasi di desa tersebut. Alvaro's kepulangan was publicly acknowledged by the public. Namun desas-desus di kalangan elit militer mulai memanas. Jenderal Pratama menyadari bahwa kepulangan putranya bukan hanya soal reuni keluarga, melainkan ancaman bagi mereka yang ingin merebut tahtanya. Di sebuah gedung pencakar langit, seorang pria berjas mahal yang dikenal sebagai kolega dekat jenderal tampak sangat gelisah. Pria itu adalah Pak Dharma, orang yang 10 tahun lalu memerintahkan penculikan Alvaro agar Jenderal Pratama hancur secara mental dan mundur dari jabatannya. Kegagalan tim eksekutor di desa membuat Dharma kehilangan kesabaran. Ia tahu jika Alvaro mulai mengingat kejadian penculikan itu, jejak kejahatannya may breakdown. Di lokasi persembunyian yang dijaga ketat, Alvaro mulai diajarkan kembali cara hidup sebagai anak seorang pejabat. Ia merasa sangat canggung saat harus makan menggunakan sendok dan garpu perak, sementara pikirannya masih sering melayang ke suasana tenang di pinggir sawah. Ibu Sarah sabar membimbing, menceritakan dongeng-dongeng that had previously appeared to ia bacakan sebelum Alvaro diculik. However, Alvaro's ingatan continue to work. As a result, he suffered a blow to the stomach and a stroke to the head of a patient who had a large luka in the liver, containing paksa from the taman. Aris terbangun dengan keringat dingin dan berteriak ketakutan. Jenderal, the Pratama in the depan pintu kamar is likely to be masuk and similar to putranya. Alvaro menunjuk ke arah lehernya sendiri, mencoba menjelaskan tentang pria bermata tajam itu. Hendra yang mendengarkan penjelasan Alvaro langsung teringat pada salah satu ajudan kepercayaan Pak Dharma yang memang memiliki bekas luka serupa. Disposal pengkhianatan is face in the kitchen Jenderal. Ia menyadari bahwa orang yang selama ini sering datang ke rumahnya untuk makan malam dan berpura-pura simpati atas hilangnya Alvaro is one of the individuals mentioned in this paragraph. Jenderal multiplis untuk memainkan permainan cerdik. He put Pakistan's Dharma on the market by delivering two different messages, despite the fact that Alvaro was insanity. This is the kind of thing that is used to make memories. Sang pengkhianat keluar dari lubangnya. Alvaro diminta untuk tetap tenang dan memperhatikan dari balik kaca satu arah. In order to understand why this particular pria is made up of people who have been exposed to paksa. The item in question is tiba. Pak Dharma entered the market with a palsu that offered a wide range of products. Tidak curiga sedikit pun bahwa ajalnya secara karir dan hukum sudah di depan mata. It was mentioned by Jenderal Pratama in the same ruang as the one that is currently in use. Kaca satu arah, di mana Alvaro bersama Ibu Sarah dan Hendra mengamati dari ruangan sebelah. Sengaja Jenderal focusing on the present and the fact that ia merasa was necessary for me to successfully complete the task at hand. Aku, Dharma merasa penculik itu sebenarnya ada di sekitarku selama ini, ujar Jenderal sambil menatap tajam mata koleganya itu. Dharma is hard, but Alvaro knew it was hard when he met the cangkir. In the back of his head, membeku. When Dharma is satisfied and satisfied, remember the number 10 a long time ago. It was still hot in the palace. Ia mengingat suara tawa yang sama saat ia diseret masuk ke dalam karung. Alvaro mencengkeram tangan ibunya dengan sangat kuat. Wajahnya pucat pasi. Dia orangnya. But, pria it is that is causing pergi. Bisi Alvaro with his own personal knowledge and skills. Severa Hendra memberikan kode melalui alat komunikasi kepada Jenderal. Send confirmation in this instance. Raut wajah Jenderal Pratama is responsible for sedingin es. Ia exhibited cangkir tehnya dengan kasar ke atas meja hingga menimbulkan bunyi dentuman yang mengejutkan Dharma. Jenderal berdiri dan memberikan instruksi kepada tim Proos untuk masuk. Dharma yang mulai merasa terpojok mencoba membela diri dan berpura-pura has no bearing on apa-apa. However, Jenderal will inevitably alter the information and include a photo or two. Tim bayaran that was in use at the time of the day. Kau telah menghancurkan 10 tahun hidup anakku Dharma. In the meantime kau akan membayar setiap detik penderitaannya, tegas Jenderal. Dharma
mencoba merogoh in the previous section. Hendra, on the other hand, lacked the courage to confront him with a single challenge, taktis. Dharma tersungkur di lantai, tepat di depan kaca satu arah tempat. Alvaro berdiri. After 10 years, Alvaro decided to take a break. Langsung mata orang yang telah mencuri masa kecilnya. However, this day occurred at a rapid rate, as evidenced by keberanian seorang putra jenderal. Dharma yang sudah tersungkur di lantai markas hanya bisa meronta saat borgol. Besi mengunci kedua pergelangan tangannya. Alvaro keluar in the same way as ibunya in the fourth row, langkah yang kini jauh lebih mantap. Saat pintu terbuka, tatapan mata Alvaro langsung menghujam jantung Dharma. It is common for Priya to notice a bocah that is either asymmetrical or symmetrical. Pedalaman, hilang selamanya. Kini is surrounded by an aura that is mirip and general in appearance. Kau pikir can be used to establish kebenaran in the title. Jenderal Pratama Hasan ada suara that is profitable, but mengintimidasi. Dharma akhirnya menyerah. I believe that both asset and jaring will continue to exist. Diblokir oleh Hendra sejak pagi tadi. Dengan wajah penuh keputusasaan, ia mulai bercerita bagaimana ia memerintahkan penculikan itu karena merasa iri dengan karir jenderal yang begitu melesat. Ia awalnya memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Alvaro. Namun, eksekutor yang memiliki sedikit nurani justru membuang bocah itu ke pinggir jalan tol hingga akhirnya ditemukan oleh kakek pemulung. Selama 10 tahun, Dharma hidup dalam ketakutan bahwa rahasia ini akan terbongkar. Itulah sebabnya ia selalu berusaha mengirimkan mata-mata untuk memastikan tidak ada jejak yang tersisa. Jenderal Pratama hampir saja melayangkan pukulan jika tidak ditahan oleh tangan kecil Alvaro yang menyentuh lengannya. Ayah, biarkan hukum tatis hukum. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang, ucap Alvaro dengan kedewasaan yang melampaui usianya. Kata-kata itu membuat jenderal This is because the putranya has a price that is too high because it is hidden in the pondok tua. Dharma kemudian digiring keluar oleh tim provos menuju sel isolasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Based on the existing conspiracy theories. As a result, the argument against it is based on a general that is hilang mulai bocor ke media massa. Markas komando mulai dipenuhi oleh para jurnalis yang ingin meliput kisah ajaib ini. However, General did not use Alvaro's camera at all. Ia ingin participate in a workshop for the purpose of adapting the material in the event that it is adopted by the public. This is necessary. For pertama kalinya setelah 10 tahun, keluarga kecil itu makan malam bersama dalam suasana yang benar-benar tenang, damai, dan Alvaro was curious about what was going on in the show. About kakek pemulung yang baik hati, dan tentang bagaimana ia belajar mencintai alam meski dalam kemiskinan. Berita tentang tertangkapnya Pak Dharma dan kembalinya Alvaro menjadi topik pembicaraan hangat di seluruh negeri. Meski identitas wajah Alvaro tetap dirahasiakan oleh pihak militer, publik merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan. Jenderal Pratama memutuskan untuk membawa Alvaro kembali ke desa tempat pondok tuanya berdiri untuk satu misi penting. In spite of the fact that the ketat is not mentioned, the individual is unable to. Desa yang dulu menjadi saksi bisu perjuangan Aris. Kedatangan mereka disambut oleh Pak RT dan warga desa. The rasa did not occur. Mereka tidak menyangka bahwa bocah kumal yang selama ini bekerja di sawah adalah putra seorang jenderal besar. Alvaro langsung menuju ke makam kakek pemulung yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Di depan nisan kayu yang sudah mulai lapuk, Alvaro bersimpuh dan menangis. Kek, Aris sudah pulang. Aris sekarang sudah bertemu dengan orang tua kandung Aris, bisiknya sambil mengelus tanah. Makam, Jenderal Pratama ikut berlutut di samping anaknya, memberikan penghormatan. Pertaining to the person who has received the nyawa putranya Jenderal's goal as a syukur Ben includes bahwa ia akan membangun sebuah yayasan pendidikan dan pusat kesehatan modern di desa tersebut atas nama kakek pemulung. Selain itu, pondok tua di pinggir sawah milik Alvaro dibeli oleh jenderal untuk dipugar tanpa mengubah bentuk aslinya, sebagai pengingat akan keteguhan hati seorang Alvaro. Warga
Desa yang dulu sempat menjahili Alvaro merasa sangat menyesal dan meminta maaf secara langsung. Dengan jiwa besar, Alvaro memaafkan mereka semua tanpa terkecuali. Ia memberikan baju-baju barunya dan sedikit uang tabungannya kepada anak-anak desa yang dulu menjadi teman seperjuangannya. Momen ini membuat the relationship between Jenderal and penduduk desa is erat. Hendra Tat focuses on the kejauhan merasa tugasnya kali ini adalah yang paling berkesan sepanjang karirnya. However, there is one more aspect that is having a conversation with Alvaro after he had been benar-benar modeled the Jakarta hidup. I'm going to point out that the pahitan benar-benar kenangan can be compared to the runtuh kekuasaan Pak Dharma. Just like that bersiap untuk kembali ke ibu kota, Alvaro menatap hamparan sawah hijau untuk terakhir kalinya dengan senyuman yang tulus. Seolah ia sudah benar-benar berdamai dengan masa lalunya yang kelam. Waktu had already passed, and a short time later, Alvaro had arrived at his Jakarta residence. Kehidupan the bocah that is currently present in the pondok pinggir sawah will eventually complete. Alvaro didn't say anything as a result. Alvaro Pratama, a cerdas and seasoned remaja, was the Kumal Aris, president of an international school in Bergen. Alvaro did not experience any difficulties even though he had overcome them, forming the akar of the kederhanaan. I tetap menyimpan kalung perak berinisial AP dan sebuah caping usang dari desa sebagai pengingat akan perjuangannya bertahan hidup. Jenderal Pratama kini sudah memasuki masa purna tugas. Ia memilih, in order to spend more than one day with the same anak and the same istrin that is destined to be total from the sakit kebahagiaan yang sempat hilang selama 10 tahun kini telah kembali utuh ke dalam rumah tersebut. Dan Pak Dharma antek-anteknya telah divonis hukuman penjara seumur hidup karena terbukti melakukan berbagai tindak kriminal berat. Pada suatu sore yang cerah, keluarga jenderal mengadakan acara syukuran sederhana di halaman belakang rumah mereka. Additionally, Hendra, who was born as a bagian, was present in this instance. Dari keluarga Alvaro was in the tent taman, but he was also longing for senja. Ia merenungkan betapa takdir telah membawanya dalam perjalanan yang luar biasa dari sebuah pondok tua menuju pelukan hangat keluarga yang sesungguhnya. This demonstrates that every identity has a unique name, atau jabatan ayahnya, melainkan tentang kekuatan hati untuk terus bertahan dalam kegelapan. Alvaro was involved in the hati, bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi seorang pemimpin yang jujur dan berani seperti ayahnya, namun tetap memiliki empati setinggi langit seperti kakek pemulung yang telah tiada. Kisah bocah hilang yang ditemukan di pinggir sawah itu akhirnya menjadi legenda inspiratif tentang keadilan dan cinta sejati yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Alvaro kini benar-benar telah pulang bukan hanya ke sebuah rumah mewah, melainkan ke dalam kasih sayang yang abadi.